Sebenarnya untuk mendorong Pak Prabowo, mengkampanyekan Pak Prabowo dan memenangkan Pak Prabowo itu tidak butuh banyak keringat. Karena beliau ini sudah punya tabungan suara di elektoral. Jadi kalau Pak Prabowo di Madura ini saya yakin ya kan menang. Karena kalau secara popularitas antara Mahfud MD dengan Pak Prabowo di Madura lebih dikenal Pak Prabowo. Bang Rossi mau cari apa sih jadi anggota dewan? Ya itu cukup itu aja pertanyaannya. Politik itu bukanlah permainan jangka pendek, melainkan permainan jangka panjang. Bisa jadi kura-kura itu mampu mengalahkan kelinci. Sebelum menonton podcast ini, jangan lupa subscribe dulu brother. Klik tombol subscribe. Saudara, ada yang mengatakan suara Prabowo kuat di Madura. Adanya Mahfud MD, asli orang Madura, tidak berpengaruh terhadap suara Prabowo di Madura. Ditambah lagi dengan Gibran Rakabuming Raka, cawapres yang mendampingi Prabowo, yang direpresentatifkan sebagai perwakilan dari generasi Z dan juga generasi milenial. Tamu 0% Podcast kali ini adalah Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bangkalan yang sekaligus calon anggota legislatif Dapil 1, nomor urut 1, Kabupaten Bangkalan. Langsung saja saya sapa Bang Rosidi SPD MPD, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bangkalan yang sekaligus caleg DPRD Dapil 1, nomor urut 1, Kabupaten Bangkalan. Selamat datang di 0% Podcast, Bang Rossi. Ya, terima kasih Mas Basdros telah dikasih kesempatan ngobrol di 0%. Tambah maju ya, 0%. Baik, kabar baik Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih kembali Bang Rossi sudah berkenan untuk meluangkan waktu hadir di 0% Podcast. Sudah lama tak jumpa ya? Sudah lama, kita terakhir dulu waktu podcast pertama itu kan di 0%. Waktu awal-awal ya Bang ya? Betul. Nanti akan saya tanyakan kepada Bang Rossi mau cari apa sih jadi anggota dewan? Oh iya, siap. Cari uang, cari jabatan, atau cari apa Bang? Begitu. Dan Bang Rossi sekarang menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bangkalan. Kita tahu tahun 2019 Golkar hanya dapat 2 kursi. Pemilu 2014 hanya dapat 3 kursi. Betul. Di kepemimpinan, di pucuk pimpinan ya Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bangkalan, apakah bisa naik menjadi 3 kursi, 4 kursi, 5 kursi, atau hanya dapat 1 kursi? Nanti akan saya tanyakan. Di awal saya ingin tanyakan bagaimana pendapat Bang Rossi ya, adanya Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Golkar menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Kalau kita melihat pengalaman Gibran menjadi kepala daerah ya, menjadi wali kota Solo ini hanya 2 tahun Bang. Apakah mampu memimpin satu Indonesia? Ini bukan satu provinsi loh Bang, satu Indonesia Bang. Indonesia. Bagaimana kalau menurut Bang Rossi? Ya sebenarnya Pak Prabowo ya berpasangan dengan Mas Gibran ini sangat tepat. Sangat tepat sekali, dan Golkar juga merekomendasikan Mas Gibran sebagai calon, sebagai pasangan atau wapres dari Pak Prabowo itu juga sangat tepat. Di samping itu dari hasil musyawarah ya kan Rapimnas DPP Partai Golkar mengusung Mas Gibran ini bukan tanpa alasan. Pertama, memang Mas Gibran itu punya latar belakangnya. Mas Gibran itu adalah seorang pengusaha, itu yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai pengalaman sebagai wali kota walaupun hanya sebentar. Nah, yang terpenting di sini adalah bahwa Mas Gibran ini punya power. Beliau adalah anak sulung Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Tentunya kan powernya lebih. Diakui atau tidak, masyarakat kita itu, masyarakat Indonesia itu masih banyak menginginkan Pak Jokowi itu sebagai presiden. Hanya saja karena tidak bisa karena undang-undang kan harus 2 periode, maka masyarakat menginginkan Pak Jokowi jadi presiden itu tidak bisa karena terbatas oleh undang-undang. Maka dari hasil survei ya kan begitu, maka Gibranlah yang pantas untuk memposisikan sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto. Tapi yang lebih berpengalaman, yang lebih layak nih, kalau menurut suara dari perbincangan pergulatan di media sosial oleh netizen yang sering kali kita dengar, yang lebih layak ini kan banyak Bang. Kenapa tidak Airlangga sendiri? Oh ya, itulah sikap sifat kenegarawan Pak Airlangga di situ. Jadi walaupun sebenarnya secara kelayakan memang secara pengalaman, terus memang beliau adalah ketua partai ya kan, seharusnya memang beliau layak untuk jadi
cawapres dari Pak Prabowo. Namun karena sifat kelegowoan, kedegerawaan memberikan jalan kepada anak muda untuk berpartisipasi aktif di dalam memimpin Indonesia ini. Oke. Berbicara anak muda tadi Iya. Gibran Raka Buming Raka direpresentatifkan sebagai suara pemuda, begitu mewakili bagaimana pemuda di Indonesia. Akan tapi hemat sekali dalam berbicara, Bang. Oh iya, karena itu adalah strategi politik saja. Strategi Karena politik mungkin- atau memang karena tidak mampu untuk dalam mengolah public speaking berbicara atau bagaimana? Oh tidak, waktu beliau jadi wali kota Solo saja kan beliau sering kan mengisi-ngisi seminar kan begitu kan, Iya. sering juga dimintai pendapat oleh para media kan begitu, sering enggak, itu memang strategi karena masih belum waktunya untuk berbicara ke publik secara gamblang kan begitu. Oke. Nah, memang Mas Gibran ini merupakan apa itu namanya representasi pemuda karena memang suara yang dirilis oleh KPU RI itu ya kan suara hampir 50% dari suara pemilih di Indonesia itu adalah dari pemuda. Oke. Jadi rilisnya ada kalau generasi Z ya kan, generasi milenial itu kan dikategorikan dari umur 80-an, kelahiran 80-an sampai sampai 90-an ya kan, itu adalah generasi milenial. Iya. Itu sekitar 33%. Oke. Ada sekitar 33% pemilih. Yang generasi Z? Yang generasi Z itu dari umur 95 ya kan sampai 2000-an itu ada sekitar 22%. Yakni kalau di ini 46 juta. Oke. Sementara pemilih kita itu pemilih Pilpres ya kan atau daftar pemilih Pilpres yang diliris oleh KPU RI itu sekitar 204 juta. Oke. Artinya apa? Kalau generasi milenial, generasi Z dan generasi milenial ini sudah mencapai sekitar 50% lebih. Sementara untuk menang di Pilpres, ya satu putaran itu syaratnya harus menang 50% lebih. Oke. Nah, inilah yang dimiliki tadi yang saya katakan bahwa Mas Gibran ini punya power lebih karena merupakan representasi dari anak muda. Oke. Jadi mampu mendulang suara milenial dan juga suara generasi Z yang lebih dari 50% tadi itu. Jadi hemat bicara tersebut sudah bagian dari strategi politik dan Strategi kampanye. politik. Iya, Walaupun kemarin juga kita lihat salah satu dari stasiun televisi ini mengundang cawapres untuk berdebat, begitu ya. Gibran ini tidak datang, Bang. Apakah itu bagian dari strategi kampanye juga? Oh enggak, nanti pasti datang kok. Nah, itu kan televisi, kan kadang-kala kan presenternya itu mancing-mancing yang ini kan begitu kan. Nanti kalau sudah Oke. debat yang dijadwalkan secara ini oleh KPU, ya kan Pasti beliau datang. Kalau berbicara soal suara Prabowo di Madura, Bang Rossi, bagaimana Bang Rossi melihat apakah akan menang dan bisa bertambah kuat dengan adanya Gibran? Nah, untuk kita ya Partai Golkar dan partai yang lain yang terhimpun dalam koalisi Indonesia Maju, kan di situ bukan hanya Golkar saja ya kan, karena ada Golkar, ada Partai Gerindra, ada Demokrat ya kan, dan juga ada PAN sebagai partai pengusung, partai parlemen, dan juga ada partai pendukung, yakni ada PSI juga, ada Gelora dan PBB. Ya. Ini yang terhimpun dalam koalisi Indonesia Maju, ini mempunyai kewajiban penuh untuk memenangkan, mengampanyakan Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran. Sebenarnya untuk mendorong Pak Prabowo, mengampanyakan Pak Prabowo dan memenangkan Pak Prabowo itu tidak butuh banyak keringat. Karena beliau ini sudah punya tabungan suara di elektoral. Berapa kali beliau kan ikut kontestasi di Pilpres, ya kan, tentunya banyak orang popularitasnya sudah tinggi, elektabilitasnya sudah tinggi. Jadi kalau Pak Prabowo di Madura ini saya yakin ya kan menang. Mutlak. Ya enggak juga sih kalau Walaupun adanya Mahfud MD sebagai asli orang Madura, pasti tetap menang, karena kalau secara popularitas antara Mahfud MD dengan Pak Prabowo di Madura lebih dikenal Pak Prabowo
dengan dari sisi mananya sih? Dari sisi elektabilitasnya, karena Pak Prabowo sudah hampir berapa kali kan 2019 ikut Pilpres. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali walaupun adanya Pak Mahfud MD. Tidak ada pengaruh sama sekali. Walaupun adanya Anies Baswedan dan Caimin Tidak berpengaruh. Justru tambah naik ini elektabilitasnya Pak Prabowo. Saya yakin di Madura ini 50% lebih menang Pak Prabowo dengan Gibran. Oke. Karena memang beliau itu kan tabungan suara di elektoral sudah banyak begitu. Sudah banyak. Oke, baik. Dari 4 kabupaten ini Bang Rosi, kalau Bang Rosi melihat di kabupaten mana yang fanatik dan akan all out kepada Prabowo? Bangkalan, saya yakin di Bangkalan. Karena apa? Karena kita melihat dari partai pengusung terlebih dahulu ya. Ada Gerindra, ada Golkar. Gerindra di sini 10 kursi. Ya kan? Ada Demokrat, ya kan? Ada juga apa lagi PAN gitu kan. Ya, ini kan partai-partai yang banyak kursi di DPRD juga semuanya akan bergerak serentak untuk memenangkan Pak Prabowo. Lain lagi dengan yang loyalis, terus juga relawan yang sudah banyak deklarasi dari pondok-pondok pesantren. Kemarin kan sudah ada di pondok pesantren apa itu mana itu di Arusbaya itu kan mendeklarasikan ini artinya apa? Animo masyarakat terhadap Pak Prabowo ini sangat tinggi karena memang sudah wiswayahi. Waktunya sekarang Pak Prabowo itu mimpin Indonesia. Sampang Pamekasan? Masih yakin, Sampang masih yakin walaupun di sana basisnya ini masih yakin karena Sebenarnya memang masih yakin karena di elektoral Pak Prabowo sudah sangat kental ya dan banyak dikenal oleh banyak orang. Oke. Beberapa hari yang lalu ya, mungkin kurang lebih sudah 1 bulan ya, IKMA, Ikatan Keluarga Madura Indonesia ini deklarasi terhadap Ganjar Mahfud di Suramadu sana, kalau Bang Hasil lihat. Iya, ya kan? Ini adalah orang-orang Madura yang tergabung di IKMA tersebut menjatuhkan pilihannya terhadap Ganjar Mahfud, bukan terhadap Prabowo. Bagaimana Bang Rosi menanggapi soal hal ini? Itu kan hak prerogatif perorangan ya dan juga hak per kelompok untuk mendukung dan tidak mendukung. Tapi kan ini kelompok kerukunan Madura, Bang. Oh iya, tapi kan masyarakat tidak bisa masyarakat lalu ditarik semuanya bisa dukung sampai itu Ganjar Mahfud kan tidak sebegitu. Ya kan karena kan kalau masyarakat Madura ini kan lebih condong ke Pak Prabowo itu karena memang beliau itu latar belakangnya pertama adalah militer, ya kan? Terus dia bergandeng dengan anak muda, representasi pemuda, ya kan? Ini banyak. Coba kalau tidak ini kan apa itu namanya di Madura ini kan antusias anak-anak muda di dalam melek politik ini kan sangat banyak. Ada yang mengatakan, Bang, seandainya nanti Pak Prabowo ini terpilih, begitu kan, kemudian Gibran menjadi wakilnya, ada yang mengatakan kemungkinan Pak Prabowo ini akan berpaling dan serong kanan, serong kiri dari Jokowi, dan bahkan ada juga yang mengatakan akan memotong tangan-tangan di mana di situ orang-orangnya Jokowi, yang kemudian kekuasaan penuh akan ada di tangan Prabowo. Karena tadi Bang Rosi bilang bahwa kuatnya, powernya Gibran ini karena anaknya Jokowi kan. Betul. Bagaimana Bang Rosi melihat? Oh, kalau itu kan kita kan tidak bisa berspekulatif ya. Kan itu sesuatu yang akan datang. Tidak bisa kita menjawab sesuatu yang akan datang kita menjawab dari sekarang. Saya rasa tidak mungkin lah. Tidak mungkin begitu. Apalagi kan Pak Prabowo itu kan sudah senior. Kan begitu. Sudah senior. Pasti tidak seperti itu. Atau ada indikasi akan mengembalikan sistem negara ini kepada orde baru. Oh ya tidak mungkin. Tetaplah sistem kita itu sistem presidensial. Ya kan, sistem presidensial dan tidak terfokus kepada kekuasaan absolut karena di situ ada trias politikal, ya kan begitu kan? Kalau kita bicara trias politikal itu kan ada legislatif, eksekutif dan yudikatif, kan begitu kan? Begitu. Tidak mungkin lah. Saya yakin tidak mungkin begitu. Bang. Di Bangkalan, berapa persen suara terhadap Prabowo kalau menurut hemat pandangan dan pencermatan dari Bang Rosi? Lebih 50%. Lebih 50%. Kalau Semadura? Lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Baik. Sekarang pertanyaan saya, karena Bang Rosi juga mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif ya. Dapil 1. Betul? Dapil 1 nomor urut 1 ya Bang? Nomor urut 1. Nah, pertanyaan saya, Bang Rosi mau cari apa sih jadi anggota dewan?
Ya, itu cukup itu aja pertanyaannya. Iya Bang, cuma itu aja Bang. Jadi mau cari apa sih Bang jadi anggota dewan? Ya begini ya, kita ini sebenarnya ingin melawan paradigma masyarakat yang sinisme terhadap politik. Itu sebenarnya harus kita lawan. Masyarakat kita kan selalu beranggapan bahwa politik itu adalah kotor. Oke. Masyarakat kita banyak beranggapan bahwa politik itu penuh tipu daya, ya kan, tipu-tipu, terus ingin memperkaya diri. Itu harus kita lawan. Karena kan sejatinya politik itu adalah sesuatu yang sangat baik. Karena hampir mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya kan, tidak lepas dari keputusan politik. Maka dari itu, karena kita ingin mengabdi di ruang-ruang publik melalui jalur politik. Kenapa kalau pertanyaan saudara itu ke saya ingin cari apa? Ya sebenarnya saya pertama ingin mewanjantahkan nilai-nilai idealisme yang kita miliki sejak mahasiswa. Ya kan? Oke, Itu yang pertama. Yang kedua ingin ikut merumuskan, ya kan? Ingin ikut merumuskan, ya kan, kebijakan publik terhadap yang perlu terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah ikut mengkontrol terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu yang terpenting karena kita tidak bisa mengutuk gelapnya malam tanpa menyalakan lilin. Kan begitu kan? Kita harus bagaimana caranya agar kita tidak selalu mengutuk gelap tanpa menyalakan lilin? Ya kita harus memberikan solusi. Caranya adalah kita harus masuk ke gelanggang. Ya dengan cara nyalek tadi itu. Sebagai bentuk pengabdian saya kepada masyarakat. Begitu. Yakin bisa menang Bang? Ya harus yakin. Kita harus mampu menanamkan keyakinan itu sejak kita sebelum kita daftar sebagai caleg. Karena kenapa saya tanyakan begitu? Karena kalau kita lihat di tahun 2019, Golkar di Kabupaten Bangkalan hanya dapat 2 kursi. 2014 hanya dapat 3 kursi. Betul. Bagaimana dengan 2024? Nah, 2024 ini kita ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal, semua kekuatan kita gerakkan, ya kan. Semua potensi yang kita miliki, strategi kita kuatkan, ya kan. Kita menjaring para bacalek Golkar itu yang berpotensi. Dan kami pastikan, ya kan. Kami pastikan bahwa Golkar itu lebih dari kursi yang ada yang sekarang ini. Lebih dari 2 kursi. Lebih dari 2 kursi. Bang Rosi sebagai sekretaris Golkar. Betul. Begitu kan? Kalau seorang sekretaris nanti tidak terpilih, bagaimana yang bukan sekretaris? Ya, kami pastikan ya bahwa Golkar di Bangkalan ini akan melebihi target kursi yang bukan hanya target. Saya yakin dan optimis bahwa Golkar di Kabupaten Bangkalan ini akan lebih dari kursi yang ada, yang dari 2. Entah ya 3 atau 4 atau 5 atau 6. Ya itu walau alam ya. Tapi kan kita sudah ikhtiar maksimal untuk menaikkan kursi di Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk strategi yang begini, yang terpenting dalam kita menjadi politisi itu adalah tidak boleh baperan. Ya kan? Tidak boleh baperan. Kita harus mampu adu gagasan dan juga adu strategi. Dan keyakinan itu harus kita mantapkan. Nah, saya sebagai caleg di Dapil 1 ini memang ruangnya ruang sangat terjal, ya kan. Karena Dapil 1 ini kan ada 9 kursi. Baik Bang. Jadi Bang Rosi tidak cari jabatan atau tidak cari uang begitu? Kalau ingin cari jabatan dan cari uang, seharusnya kita tidak masuk ke politik. Karena saya tidak pernah melihat mantan anggota DPRD itu kaya. Banyak Bang. Oh iya, kalau didorong dengan dia sebagai pengusaha misalkan. Kalau dia murni tidak ada usaha yang lain, misalkan, tidak. Kecuali dia ya melakukan ini ya. Tidak ada yang saya lihat karena kan memang tidak cari jabatan begitu. Tidak, karena kalau ingin kaya itu ya harus kalau teori Islam itu kalau mau kaya ya harus berusaha, berdagang. Dengan cara apa Bang Rosi yakin bahwa Golkar di pemilu tahun 2024 ini akan lebih membumbung tinggi, meroket dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya dapat 2 kursi, begitu kan? Mampukah seorang Rosidi SPD MPD ini untuk bisa membawa Golkar lebih baik lagi ke depan sebagai sekretaris, begitu? Dengan cara apa Bang? Insya Allah ya kita waktu menjaring
bacalek itu kan yang berpotensi dan yang berpeluang untuk jadinya lebih besar, kan begitu. Nah, itu yakin kita pasti lebih dari 2 kursi, lebih untuk periode 2024 ini lebih dari 2 kursi. Oke, seandainya nanti Bang Rossi ini terpilih begitu ya, konsentrasi awal untuk mengabdi terhadap masyarakat ini di sektor mana, Bang? Ya karena latar belakang saya ini pendidikan ya, mungkin lebih ke pendidikan. Selain pendidikan, kesehatan, oke, dan juga sosial. Itu yang terpenting bagi saya. Oke. Saya kenal Bang Rossi ini mulai tahun kurang lebih 2016-2017 ya. Ya, betul. Waktu dulu kita sebut itu parlemen jalanan, warung ke warung ya, begitu kan. Trotoar ke trotoar, membahas kajian dan yang lain sebagainya, begitu kan. Kita tahu Bang Rossi ini dulu aktif di organisasi kampus ataupun intrakampus. Betul. Begitu kan. Setahu saya dulu di HMI juga ya, Bang. Iya, betul. Di Kosgoro juga. Betul. Selain itu di mana aja, Bang? Saya aktif organisasi dan suka organisasi itu sejak Aliyah ya, yang setara dengan SMA. Saya dulu di SMA atau Aliyah karena saya di pesantren ya kan, jadi kan Aliyah Al-Mas'udiyah itu kan di Peramian ya kan. Oh, alumni Peramian. Alumni Peramian. Jadi sudah aktif di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tuh pernah saya juga pernah mendirikan organisasi di tingkat desanya, namanya itu Sandela, Ikatan Santri ya kan, santri desa Labang itu namanya. Itu. Oke. Terus setelah kuliah saya lebih banyak menghabiskan waktu itu di dunia organisasi. Saya inisiator atau pendiri HMI Komisariat di Ratu Epu. Di Istika IP PGRI Bangkalan itu pertama saya dirikan. Karena kenapa? Karena teman-teman saya yang dari pesantren itu kan sudah banyak aktif di organisasi yang lain, sehingga kita rembukan pada waktu itu biar tidak numpuk di satu tempat, ayo kita dirikan organisasi ini, begitu kan. Dan sekarang menyebar semua itu ya, Bang. Dan alhamdulillah sekarang pesat, kan begitu. Ya namanya fastabiqul khairat, kan begitu kan, berlomba-lomba untuk kebaikan, kan begitu. Dan juga kita lihat dulu pernah jualan susu kedelai ya? Oh iya, pernah ya, Bang? Pernah dulu. Waktu pertama kali kuliah jualan susu kedelai. Iya, untuk menyambung hidup. Sekalian ya juga berwirausaha. Karena kan kuliah ini kan pada waktu dulu karena sesuatu yang wow kan. Beda dengan sekarang kan, kuliah sudah biasa-biasa. Masih zaman 2008 ya. Yeah. Jadi kalau di kampung saya itu anak kuliah itu masih wow, diidenti dia banyak uang, ya kan begitu. Sementara kan pada waktu itu kita kan ya nggak punya uang. Sebenarnya sih nggak punya uang. Tapi keinginan untuk kuliah itu sangat bulat, keinginan kuliah itu sangat kuat, sehingga tidak punya uang itu bukan alasan bagi kita untuk menggapai cita-cita itu. Sehingga tetaplah kita berangkat ya kan, dengan cara apa kita bisa bertahan dan bisa kuliah, ya tidak ada jalan lain kecuali kita mengemas susu kedelai itu dan dijual ke warung-warung. Itu keliling ya? Keliling, disetor ke warung-warung itu. Itu berjalan, mungkin masih banyak saksinya yang ada. Berjalan berapa tahun itu? 2 tahun lebih. 2 tahun ya? Jualan susu kedelai? Iya. Hingga sampai saat ini kita tahu Bang Rossi adalah sekretaris dari DPD Golkar Kabupaten Bangkalan. Baik, begitu. Terakhir sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Bang Rossi untuk menyampaikan apa sih yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan dan Madura, khususnya terkait bagaimana dengan pemilu tahun 2024 ini. Silakan, Bang. Ya, pada prinsipnya politik itu bukan sesuatu yang kotor. Itu yang perlu kita lawan oleh masyarakat kita, anak-anak muda, anak muda kita. Melainkan politik itu adalah kerja partisipatif aktif kita di ruang-ruang publik melalui jalur politik, kan begitu. Hanya saja dalam politik itu adalah tidak ada sesuatu yang instan, ya kan. Maksudnya adalah politik itu bukanlah permainan jangka pendek, melainkan permainan jangka panjang. Bisa jadi kura-kura itu mampu mengalahkan kelinci. Gitu. Ya sudah, itu saja. Wah, luar biasa sekali. Semoga niat baik ya dari Bang Rossi untuk bagaimana menjadi anggota legislatif di Kabupaten Bangkalan ini juga
dilancarkan begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini direkam loh, Bang. Iya. Misalkan nanti apa yang Bang Rosi sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan ketika terpilih, ini saya viralkan bisa diputar balik loh. Siap dikutuk oleh masyarakat. Wah. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu, Bang. Amin. Terima kasih sudah hadir di 0%. Kembali kasih.